سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سادات الأفاضل، سادات الحضور، المعلمون والمعلمات في الجامعة، رئيس البرنامج Profesor Dr. Kiai Haji Akhya Al-Majistir selaku Direktur atau Ketua Fordipas, Your Excellencies, para narasumber yang hari ini hadir di tengah-tengah kita, ada Profesor Mustaqim, ada juga nanti melalui link Zoom yaitu Bapak Zuhairi Misrawi yang insyaallah nanti akan juga bergabung untuk berdialog dan berdiskusi bersama-sama kita, para guru besar, para profesor, para direktur pasca sarjana se-Indonesia, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan sesi dialog kita di dalam kegiatan International Conference on Religion, Law and Education yang kemudian kita singkat dengan INCOIL. Maka kegiatan pada malam hari ini sesungguhnya adalah rangkaian kegiatan yang ingin mencari satu titik temu dari rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan mulai dari kemarin. Nah, tema yang akan kita diskusikan pada malam hari ini adalah tema yang sangat luar biasa, yaitu mencakup tentang isu-isu kontemporer, yaitu contemporary trends of Islamic thought in Middle East and North Africa and Southeast Asia, yang hari ini akan nanti dipaparkan lebih jauh oleh dua narasumber yang nanti satu melalui daring dan satu melalui luring. Bapak Ibu yang saya hormati, isu tentang Islam itu tidak pernah lekang oleh zaman. Islam beberapa dekade terakhir paling tidak lebih dari 10 isu yang kemudian muncul ke permukaan. Mulai dari Islam and terrorism, kemudian Islamofobia, Islam and fundamentalism, kemudian Islam and radicalism, Islam and multicultural. Kemudian ada juga Islamizations, ada juga isu yang hari ini masih menjadi tren atau bahkan marketing yang kemudian disounding secara kontinu dan konsisten, yaitu tentang Islam moderat atau Islam wasatiyah. Nah, ini saya kira positioning kita terhadap isu-isu Islam itu kenapa menjadi sangat eye catching dan juga menjadi isu yang sangat genit untuk kemudian fokus media selalu kepada objek Islam. Nah, sesungguhnya yang menarik itu kalau kemudian kita tarik dalam perspektif akademik. Misalnya di Malang saja itu ada beberapa kampus yang menamai prodinya langsung dengan istilah Islam. Taruhlah misalnya ada Unisma Malang, PAI Multicultural, ada UIN Malang, Islam Interdisipliner, ada juga UIN Jogja dengan Islam yang multi intertransdisipliner ala Prof. Amin Abdullah. Ada juga model-model Islam yang juga dikembangkan oleh kampus yang lain. Nah, saya kira ini menjadi satu cara orang untuk masing-masing satu sisi bisa jadi memarketing Islam itu sendiri, atau
lebih daripada itu sesungguhnya, kenapa selalu Islam yang menjadi objek kajian? Nah, saya melihat bahwa perkembangan Islam hari ini memang sangat luar biasa kalau kita lihat di Eropa, di mana kemudian media YouTube itu sangat digandrungi oleh mereka-mereka yang melek terhadap literasi digital. Nah, ini barangkali juga menjadi hal yang perlu kita cermati, kenapa kemudian Islam di Indonesia justru sebaliknya. Kita tahu bahwa 10 tahun terakhir kasus salah satu mantan petinggi yang ada di Republik ini tersandung dengan kasus penistaan agama. Dan sampai hari ini isu-isu terkait dengan konflik antara satu interpretasi terhadap Islam itu sendiri sampai hari ini dikembangkan terus bagi orang-orang yang memanfaatkan Islam sebagai cara berpolitik, cara untuk mencapai kekuasaan. Nah, saya kira nanti kajian ini kita harapkan akan sangat komprehensif, terutama nanti oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Profesor Dr. Abdul Mustaqim. Beliau adalah Director of Graduate School of UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pak Agus, mohon izin Pak Dubes, Pak Zuhairi, Misrawi sudah masuk. Alhamdulillah. Mohon disapa. Mungkin beliau biar menyampaikan yang pertama. Baik, Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum ya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Ya Syekh. Masya Allah. Alhamdulillah bikhair. Kif? Ini karena kesempatan panjenengan waktunya sangat berharga, maka kami mohon panjenengan untuk yang pertama nanti memberikan materi terkait dengan contemporary trends of Islamic thought in Middle East and North Africa and South East Asia. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan sepenuhnya kami berikan kepada beliau yang terhormat Bapak Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk negeri Tunisia. Waalaikumsalam falyatafaddal ya Syekh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara moderator, Pak Rektor, seluruh Direktur Sekolah Pasca Sarjana, para narasumber yang saya hormati, Profesor Dr. Abdul Mustaqim dan Dr. Andes Haji Basri. Saya merasa terhormat, merasa tersanjung diundang dalam forum yang sangat luar biasa ini. Saya tadi sudah standby dari 1 jam yang lalu, tapi baru dikabarin ada perubahan di Zoom-nya. Jadi saya berusaha untuk tepat waktu, dan kalau seandainya terlambat, ini saya disclaimer, bukan karena saya tetapi karena panitia yang informasinya baru sampai kepada saya. Padahal saya sudah mau keluar dari ruangan ini. Bisa lihat rupanya ada notifikasi kepada saya. Baiklah, saya diminta berbicara tentang bagaimana peta pemikiran Islam di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan bagaimana relasinya, atau kalau kita mencoba membandingkan dengan peta pemikiran Islam di Asia Tenggara, atau mungkin lebih khusus di Indonesia. Nah, kalau kita melihat bahwa pemikiran keislaman, terutama awal abad 19 sampai sekarang ini, coraknya itu pada apa yang saya sebut dengan pembaharuan pemikiran keislaman, atau yang kita sebut dengan modernisasi atau reformasi pemikiran keislaman. Dan saya kira memang reformasi pemikiran keislaman di Indonesia juga berkait kelindan dengan reformasi pemikiran keislaman yang juga terjadi di kawasan ini. Dan kita tahu bahwa banyak sekali tesis-tesis
yang menyatakan keterkaitan, keterhubungan, atau bahkan juga ketersambungan antara pemikiran Islam di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara dengan di Indonesia. Bahkan sejarah Islam itu sendiri juga datang dari salah satunya kawasan ini, yang teori yang terkonfirmasi misalnya dari Yaman, yaitu Wali Songo itu dari Yaman. Dan oleh karena itu kemudian memang kita bisa mengatakan bahwa eh, keterhubungan, ketersambungan satu proses akomodasi, adaptasi itu terjadi hingga dalam konteks reformasi pemikiran keislaman. Dalam bahasa Arabnya kita mengenal yaitu islahul fikrid dini, yaitu pembaharuan pemikiran keagamaan atau pembaharuan pemikiran keislaman. Nah, tapi kalau kita membaca, melihat sebenarnya corak atau karakter pemikiran keislaman secara umum itu bisa kita menggunakan kategorisasi atau karakteristik yang disampaikan oleh Muhammad Abid Al-Jabiri, yaitu dalam bukunya Al-Aql Al-Islami, yaitu bagaimana pemikiran keislaman itu sendiri. Yang pertama kita mengenalnya adalah bayani, yaitu tekstual, yaitu bahwa bagaimanapun umat Islam itu tidak bisa dipisahkan dari teks. Bahkan Nasr Hamid Abu Zaid menyebutkan inna hadaratal Islam hiya hadaratun nas, bahwa peradaban Islam itu adalah peradaban yang bersifat tekstual, maka cara berpikirnya itu bayani. Dan ini yang sangat menonjol di dunia Islam, dan juga kita melihat di pesantren-pesantren kita, nalar bayani ini, nalar yang nassi, yaitu tekstual ini lebih mendominan. Karena itu kita melihat di pesantren-pesantren teks-teks keagamaan klasik itu masih dikaji. Misalnya kitab Ihya, kitab Riyadhus Shalihin, dan kitab-kitab lain itu masih dikaji karena cara berpikirnya adalah bayani. Yang kedua, kita melihat juga cara berpikir yang burhani, yaitu cara berpikir yang rasional, di mana akal itu mendapatkan tempat di dalam cara berpikir Islam. Walaupun kita melihat misalnya dalam sejarah, yaitu Mu'tazilah yang lebih cenderung lebih dekat kepada nalar burhani ini, tetapi juga dalam cara berpikir Asy'ari dan mungkin juga ada cara berpikir mazhab termasuk Imam Syafi'i juga sebenarnya walaupun lebih cenderung kepada bayani, tetapi nalar burhani ini menonjol. Sosok yang sangat kita kenal kemudian seperti Ibnu Rushd yang mencoba untuk melihat Islam dari cara pandang burhani ini. Salah satu rujukan yang begitu dikenal dalam cara berpikir burhani itu adalah Faslul Maqal fima bainal hikmah wasyari'ah minal ittisal. Dalam kitab ini Ibnu Rushd mengatakan bahwa berpikir itu adalah rukun Islam yang keenam, at-tafkir faridah Islamiyah, sebuah kewajiban, dan bahkan akal itu dapat digunakan jalan untuk mendapatkan kebenaran. Jadi bahwa ada jalan syariat, ada jalan akal burhani. Dan karena itu kemudian pengaruh dari Mu'tazilah, pengaruh dari Ibnu Rushd itu masih juga cukup luas, cukup masif dalam cara berpikir burhani. Dan yang terakhir adalah cara berpikir irfani. Berpikir irfani ini yaitu berpikir spiritualistik, cara berpikir tasawuf sufi, yang kita tahu itu ditandai dengan berkembangnya
pemikiran dan tradisi-tradisi tasawuf. Dan kita melihat bahwa tidak di semua dunia Islam cara berpikir Irfani ini tumbuh berkembang. Misalnya di Tunisia, memang yang di tempat saya sekarang ini, cara berpikir Irfaninya sangat kuat sekali. Misalnya kalau kita lihat misalnya antara Bayani, Burhani, sama Irfani, di Tunisia itu lebih cenderung Burhani dan Irfani. Cara berpikir Irfani, cara berpikir Bayaninya itu ada tapi tidak terlalu menonjol. Dan karena itu kemudian nanti saya kaitkan dengan peta pemikiran keislaman dan kemudian bagaimana kita ke depan merumuskan bagaimana sesungguhnya peta jalan reformasi Islahul Fikri Dini itu dalam bahasa Muhammad Arkun, bahwa bagaimana kita sebenarnya merumuskan pembaharuan pemikiran keislaman di masa-masa akan datang. Nah, oleh karena itu menurut saya memang ketiga realitas karakter dari pemikiran Bayani, Burhani, dan Irfani ini adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang faktual ada di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan juga menjadi kajian yang terus berkembang di lingkungan perguruan tinggi kita Islam, baik itu di STAIN, di IAIN maupun di UIN. Itu tiga kajian ini. Nah, tetapi menurut saya memang yang paling penting selain daripada peta, karena kita di Indonesia ini suka berbicara peta, tetapi saya lebih melihat bagaimana sesungguhnya kampus-kampus Islam kita, terutama di tingkat pasca sarjana ini, mulai memikirkan bagaimana sesungguhnya reformasi pemikiran keislaman itu bisa menjadi salah satu kajian yang mampu merespon tantangan-tantangan yang muncul di tengah masyarakat kita. Misalnya dalam konteks demokrasi, misalnya sekarang yang jadi keputusan MK yang terakhir itu kan kalangan kampus diam saja itu, terutama kampus-kampus Islam. Saya nggak tahu, takut kenapa. Tapi kan ini juga menjadi kajian bagaimana demokrasi itu tidak hanya dikaji apakah ini di Islam dan demokrasi itu kompatibel, tetapi bagaimana kualitas demokrasi kita itu betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan, prinsip-prinsip keterbukaan, prinsip-prinsip kemaslahatan gitu. Mestinya reformasi keislaman dan itu. Nah, saya ingin menarik satu buku Arkun yang terbaru. Saya lupa karena saya tadi sudah hampir mau keluar dari ruangan saya karena nggak ada konfirmasi. Tapi saya baru baca kitab Muhammad Arkun itu yang menjelaskan bahwa reformasi keislaman yang mempunyai masa depan itu adalah reformasi yang berangkat dari tradisi dan konteks Islam itu sendiri. Muhammad Arkun mengatakan kita tidak mungkin mengimpor tradisi-tradisi di luar untuk melakukan reformasi keislaman. Maka yang paling mungkin, kata Muhammad Arkun, adalah melakukan reformasi dari dalam, al-islah minad dakhil. Dan ini sungguhnya yang menjadi kekhasan dari Islam Indonesia. Dan pemikiran Arkun itu merupakan kritik terhadap pemikiran keislaman yang berkembang di Timur Tengah dan kawasan Afrika Utara yang kecenderungannya menggunakan tradisi cara berpikir dan konteks luar, yaitu Eropa secara umum dan Amerika atau Barat, untuk kemudian diterapkan dalam konteks Timur Tengah dan Afrika Utara. Nah, Muhammad Arkun mengatakan itu tidak mungkin. Kalau kita menggunakan parameter cara berpikir dari luar untuk melakukan reformasi dari dalam. Yang paling mungkin adalah, kata Muhammad Arkun, kita akan mampu melakukan reformasi pemikiran Islam itu dari tradisi dan hazanah kita. Karena kata Muhammad Arkun sebenarnya reformasi, apa yang saya sebut tadi, Burhani, cara berpikir Burhani, dan cara berpikir Irfani itu lebih dekat kepada reformasi itu. Burhani. Kenapa? Dia rasional, dan yang kedua dia lebih mengedepankan etis. Kalau kita bicara Irfani itu lebih kepada mengambil etis. Kalau bicara tentang etik atau estetik itu kan lebih bisa universal. Dalam bahasanya Muhammad Arkun lebih humanis.
Oh ya, judul bukunya dari Muhammad Arkun baru ingat ini. At-Tafkir al-Insani fil Islam, cara berpikir humanis dalam Islam. Nah, Arkun mengatakan kembali kepada saya sahabat Muhammad Arkun mengatakan bahwa eh, apa cara berpikir yang humanis itu sebenarnya ada dalam khazanah dan tradisi Islam. Karena sesungguhnya Islam itu sendiri kan hadir membawa pesan-pesan kemanusiaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu sebenarnya adalah humanisme. Sekarang sedang digugat humanisme itu di sini karena serangan Israel ke Gaza sampai sekarang. Lalu orang bertanya, di manakah itu sesungguhnya hak asasi manusia? Barat yang selama ini mengawungkan hak asasi manusia, demokrasi, ya kan, pluralisme. Sekarang pertanyaannya di manakah sekarang pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi ini ketika Amerika mendukung atau negara Barat Eropa mendukung serangan Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Nah, sesungguhnya dalam itu semua, sesungguhnya kita ini adalah pewaris kemanusiaan karena agama kita sangat mendekankan dimensi at-tafkir al-insani fil Islam, yaitu cara berpikir yang humanis. Nah, pada akhirnya menurut saya, dan ini saya berharap juga menjadi kajian di pascasarjana dari kampus-kampus kita, terutama di Salatiga, bagaimana sesungguhnya kita bisa menyegarkan kembali revisionasi, menyegarkan kembali pemikiran at-tafkir al-insani fil Islam, pemikiran yang humanis dalam Islam ini itu sendiri. Dan apa sesungguhnya yang harus dilakukan? Nah, saya ini duta besar, tapi saya alhamdulillah dalam 2 tahun saya baca 300 buku selama saya bertugas di Tunisia ini. Di sini pemikiran-pemikiran sangat maju sekali. Apa yang paling penting, saya cuma melihat ada, kalau kita bicara reformasi pemikiran keislaman itu, saudara moderator saya dikasih waktu berapa menit, karena ini saya jurkam bisa bicara panjang. Sisa berapa menit lagi? Masih cukup 15 menit, monggo lanjut. Alhamdulillah. Tolong diingetin ya, karena saya tidak punya timer di sini. Siap. Nah, kalau kita berbicara tentang reformasi keislaman, reformasi pemikiran keislaman, maka sesungguhnya yang diperlukan setidak-tidaknya itu menurut saya adalah 2 hal. Yang pertama adalah pembacaan sosiologis terhadap konteks sosial, politik, dan kebudayaan sebuah masyarakat. Maka karena Islam itu memang turun dari langit, tetapi dia berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat, maka kemudian cara berpikir yang at-tafkir al-insani fil Islam itu harus memikirkan dimensi-dimensi sosiologis dalam konteks masyarakat itu sendiri. Nah, saya menarik sekali bahwa secara pemikiran, kebetulan saya sedang ngaji Muqaddimah Ibnu Khaldun bersama para mahasiswa di sini, terutama kader-kader dari pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Tunisia. Sekarang sudah hampir 6 bulan kami membaca teks Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini pemikir Muslim kelahiran dari Tunisia ini, tempat saya bertugas sekarang. Dan Ibnu Khaldun di Tunisia menjadi salah satu cara berpikir Weltanschauung-nya orang-orang Tunisia itu adalah Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kalau kita berkunjung ke jantung ibu kota Bourguiba, kita akan melihat patung Ibnu Khaldun. Jadi kalau ada patung Ibnu Khaldun di mana-mana, itu patungnya yang berada di Tunisia, di jantung kota Tunisia. Sehingga Ibnu Khaldun menjadi Weltanschauung cara berpikir umat Islam di Tunisia ini. Nah, kembali kepada jalan menuju reformasi pemikiran Islam itu, yang pertama adalah pemikiran sosiologis itu. Ibnu Khaldun sudah mewariskan cara berpikir reformis. Bagaimana ketika Islam itu diterapkan, Islam itu harus membaca konteks-konteks sosial dari masyarakat itu sendiri. Dalam bahasa Ibnu Khaldun, dalam kitab Muqaddimahnya, kulluna abnaul awaid wal a'raf, bahwa kita ini semuanya adalah anak-anak dari tradisi, dari kebudayaan, dari adat istiadat. Dan karena itu tidak bisa kemudian Islam di Timur Tengah itu ujuk-ujuk kemudian diterapkan di Indonesia. Sebaliknya Islam di Indonesia
diterapkan ujung-ujung di Timur Tengah. Itu memang berbeda, sangat luar biasa. Nah, karena Ibnu Khaldun itu adalah weltancongnya, kebanggaannya orang-orang dari Tunisia ini, maka di sini sangat menarik sekali gitu. Islam Islam yang ada di Tunisia ini Islam yang modern, Islam yang saya sebut adalah reformis, karena betul-betul mereka membaca konteks sosiologis historis. Misalnya saya bicara dalam konteks Tunisia, dan nanti saya akan tarik dalam konteks Indonesia. Dalam konteks Tunisia ini Islam, peradabannya peradaban Kartago, yaitu peradaban Roma. Maka kita melihat ada katedral di situ, dan jejak-jejak dari peradaban Kartago atau Kartas bahasanya di sini sangat kuat sekali. Dan karena itu ekspresinya itu sangat terbuka. Bahkan menarik sekali kalau kita melihat dari segi arsitektur, misalnya di masjid-masjid di Tunisia itu. Ada dua masjid yang besar yang historis. Pertama adalah Masjid Kairawan, yang kedua adalah Masjid Az-Zaituna. Itu kalau kita lihat pilar-pilar yang dibangun di masjid itu pilar-pilar keramiknya itu dari peninggalan dari Romawi. Bahkan kalau kita melihat masjid-masjid yang kemudian sekarang Al-Azhar atau Qarawiyun di Maroko, itu adalah peninggalan adalah tradisi arsitektur dari Katolik Romawi gitu. Sehingga kemudian kita melihat misalnya bagaimana Al-Azhar punya hubungan yang sangat kuat dengan Vatikan misalnya. Nah, bagaimana di Tunisia ini di jantung kotanya itu simbolnya adalah katedral. Saya ingin mengatakan bagaimana konteks sosiologisnya. Konteks sosiologisnya bahwa kemudian Islam di Tunisia ini menerima kebinekaan, menerima keragaman. Bahkan di Tunisia itu ada sinagog di jantung kotanya, yaitu orang-orang asli Yahudi Arab. Bahkan mereka di daerah Jerba itu punya sinagog yang paling tua bagi umat Yahudi di kawasan Timur Tengah. Jadi orang-orang Yahudi Arab itu kalau mereka ingin merayakan salah satu perayaan terbesarnya sama dengan umat Buddha di Borobudur, mereka datangnya ke Tunisia. Nah, konteks sosiologis ini kemudian mengajak kita untuk bagaimana Islam itu hidup di tengah taman sarinya kebinekaan. Dalam bahasa yang lebih modern, bagaimana Islam menjadi agama yang toleran. Agama yang dalam bahasa Nahdlatul Ulama itu adalah at-tasamuh, adalah toleransi. Jadi reformasi itu sejatinya memahami konteks sosiologis dari masyarakat ini. Misalnya juga saya ingin mengatakan kenapa pembacaan sosiologis itu menjadi sangat penting. Misalnya di sini secara mazhab itu sebagian besar mazhabnya adalah Maliki. Saya bilang itu adalah Bayani misalnya. Mazhabnya adalah Maliki. Tetapi yang sangat menarik karena tradisi relasi antaragamanya sangat kuat di sini. Bagaimana hubungan dengan mazhab-mazhab yang lain? Saya contohkan Zaituna, tempat mahasiswa kita banyak belajar. Kita tahu mahasiswa kita itu kan secara umum mazhabnya Syafi'i. Yang menarik dari bagaimana menguatnya pengaruh dari cara berpikir sosiologis di Tunisia ini, mahasiswa kita yang secara umum mazhabnya Syafi'i itu justru didorong oleh para dosen-dosen Zaituna yang mazhabnya Maliki untuk menulis mazhab Maliki dan bahkan mengkompilasikan dengan mazhab Syafi'i. Itu kan luar biasa menurut saya, bahwa dengan pembacaan sosiologis ini kita harus menerima adanya keragaman cara berpikir, cara pandang. Nah, kemudian output dari berpikir sosiologis ini di Tunisia berkembang apa yang disebut dengan fiqhul waqi', yaitu fikih realitas. Jadi bagaimana agar fikih itu terus merespon, menjawab problem-problem yang muncul di dalam realitas. Nah, karena itu kalau kita berbicara tentang reformasi pemikiran keislaman, maka memahami konteks sosiologis itu menjadi sangat penting untuk kemudian kita merumuskan kembali
pemikiran keislaman yang disebut saya di awal dengan at-tafkir al-insani fil Islam, cara berpikir yang humanis dalam Islam. Nah, yang kedua, saya ingin menawarkan juga mungkin di kampus-kampus perguruan tinggi Islam kita itu, jadi saya mudah-mudahan Ibnu Khaldun, salah satu kitab babon, tentu saja ada kitab-kitab yang lain yang lebih kontemporer, itu bisa menjadi salah satu kitab yang dapat mengukuhkan bahwa eh, berpikir sosiologis itu menjadi sebuah keniscayaan. Yang kedua, eh, bagaimana cara melakukan reformasi pemikiran keislaman itu, yaitu dengan mengembangkan cara berpikir maqasidi, yaitu cara berpikir maqasidus syariah. Yang artinya adalah memang sosiologis itu penting karena sosiologis dan konsekuensi dari cara berpikir sosiologis itu adalah cara berpikir al-maslahah al-ammah. Ini yang salah satu tokohnya yang sangat terkenal di Tunisia, mungkin tokoh yang paling awal yang menulis buku tentang maqasidus syariah, yaitu Al-Allamah Muhammad Thohir bin Ashur. Nah, Muhammad Thohir bin Ashur dalam kitab Maqasidus Syariah, saya tidak tahu apakah kitab ini sudah mulai dibaca di kampus-kampus kita. Tapi kalau di Zaituna dan mahasiswa kita, saya dorong supaya itu menjadi kajian yang menarik. Nah, dalam Maqasidus Syariah, karena yang menjadi landasan atau fundamen dalam cara berpikir keislaman itu adalah al-maslahah al-ammah, maka kata Allamah Thohir bin Ashur, mau tidak mau kita harus berijtihad. Karena al-maslahah al-ammah itu juga berkembang sesuai dengan perubahan-perubahan yang sama. Mungkin al-maslahah al-ammah itu ya kita kenal dengan hifdzul aql, hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul mal, kemudian hifdzun nasab gitu ya kan. Nah, tetapi kan juga harus diakui bahwa bagaimana kita mendefinisikan misalnya hifdzuddin, menjaga agama. Itu kan pada tempo hari, pada tempo dulu mungkin menjaga hifdzuddin itu kan lebih luas agama, tapi kemudian menjaga mazhab kita, hanya mazhab kita yang paling benar. Ya, kemudian ada yang mengatakan ya hifdzuddin menjaga agama yaitu Islam, kemudian menjadi hifdzul Islam gitu. Tapi kan belakangan sudah mulai berkembang hifdzuddin itu adalah menjaga eksistensi agama-agama dan keyakinan bahkan. Nah, yang cara Muhammad Thohir bin Ashur dalam kitab Maqasidus Syariah itu mendorong kepada kita supaya kita terus melakukan ijtihad, penalaran, sehingga apa yang kita definisikan dengan al-maslahah al-ammah ini betul-betul menjadi salah satu cara berpikir yang mampu memenuhi kemaslahatan dari orang yang lebih besar, dalam bahkan mungkin juga sekarang disebut dengan humanisme global. Ya sekarang kalau kita cara berpikir melihat apa yang terjadi di Gaza sekarang, sampai sekarang kita sangat sedih. Saya setiap hari melihat dan saya memang diminta monitor oleh pemerintah untuk melihat bagaimana perkembangan dampak-dampak dari apa tadi di Gaza sekarang ini misalnya. Kan kita sekarang bisa bersuara bahwa al-maslahah al-ammah itu tidak mengenal batas teritorial gitu. Kemanusiaan itu universal. Nah, kenapa kita hanya berbicara nasional humanisme hanya ketika kita mempunyai kepentingan, tapi kalau tidak ada kepentingan kita tidak berbicara. Nah, saya kembali kepada cara berpikir Allamah Muhammad Thohir bin Ashur tadi itu memang kita harus terus merumuskan kembali apa yang kita definisikan dengan al-maslahah al-ammah atau kepentingan publik atau kepentingan umum. Jadi menurut saya setidak-tidaknya berpikir sosiologis dan yang kedua mengembangkan Maqasidus Syariah itu, saya dulu pernah menulis sebuah buku dari syariat menuju Maqasidus Syariah. Ketika rame-rame kita perda-perda syariat itu, bahwa kita kemudian dengan mudah mengklaim syariat pada satu perda, satu kebijakan publik gitu. Kemudian kita melupakan apa terminologi Maqasidus Syariah. Padahal
kita ketika berbicara syariat, kita sebenarnya harus berbicara tentang maqasidus syariah. Di Tunisia karena reformasi Islamnya sangat kuat sekali seperti yang saya katakan tadi, pengaruh dari Ibnu Khaldun, pengaruh dari Muhammad Thohir bin Asyur, di Tunisia baru konstitusinya baru di referendum. Kan di dunia Islam itu secara umum konstitusinya itu negara berdasarkan Islam. Nah, gitu. Dan Islam itu kemudian repot, Islam yang mana yang mau kita definisikan. Maka di Tunisia dalam referendum yang dilakukan bulan Juli yang lalu disebutkan negara berdasarkan prinsip-prinsip maqasidus syariah. Kalau kita berbicara maqasidus syariah, maka kita bicara tentang kepentingan publik, yaitu al-maslahah al-ammah. Nah, itu tentang bagaimana reformasi. Nah, sekarang bagaimana saya melihat Indonesia dari luar, karena ini yang penting sekali untuk kita sampaikan dalam forum ini, bahwa kalau kita melihat Indonesia dari luar sekarang, maka kita akan dapat melihat satu fenomena yang sangat menarik sekali, terutama dari kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, Al-Maghribi, bahkan dari kalangan studi di Eropa terakhir. Nah, mulai muncul satu, ini saya berbicara tentang reformasi ya, supaya kita tidak hanya melihat petanya, tapi kita sungguh-sungguh melakukan reformasi yang sudah dilakukan oleh Harun Nasution, Nurholis Majid, Abdurrahman Wahid, kemudian Dawam Raharjo, gitu, para kampion-kampion mungkin Jaluddin Rahmat yang sudah melakukan pembaharuan pemikiran Islam untuk mengukuhkan at-tafkir al-insani tadi, itu cara berpikir yang humanis. Nah, para guru besar, para mahasiswa, para dosen yang berbahagia. Nah, sekarang mulai bermunculan satu tesis baru, yaitu Islam Indonesia dari pinggiran menjadi pusat. Apa itu? Dan ini sudah muncul bukunya, nanti mulai harus dibaca, terutama dalam bahasa Arab, bahwa Islam Indonesia yang selama ini dianggap Islam pinggiran. Kenapa disebut Islam pinggiran? Karena jauh dari pusatnya, yaitu Timur Tengah ini. Kita disebut dengan Islam pinggiran. Tetapi para pemikir di Timur Tengah, saya kira juga di Arab Saudi ya, saya sudah keliling di mana-mana. Arab Saudi bahkan sekarang ingin menunjukkan dirinya seperti Indonesia yang moderat misalnya. Di Perancis kemarin ada konferensi besar-besaran. Nah, di sini sekarang mulai muncul satu kecenderungan bahwa Islam Indonesia itu harus menjadi Islam pusat, harus menjadi contoh, tidak lagi menjadi Islam pinggiran. Islam Indonesia itu menjadi salah satu harapan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Islam di Indonesia itu relatif berhasil dalam melakukan perubahan-perubahan besar, baik dalam konteks demokrasi, dalam konteks hak asasi manusia, dalam konteks pluralisme, dalam konteks kesetaraan atau keadilan gender, ya kan? Bahkan kita sudah masuk kepada konsep bagaimana Islam berbicara tentang isu perubahan iklim yang sangat kontemporer itu. Nah, kenapa Islam Indonesia sebut dengan Islam pusat sekarang? Karena bagi mereka Islam Indonesia itu pertama-tama adalah al-Islam al-insani, at-tadayyun al-insani. Jadi ekspresinya itu karena humanis tadi itu. Mereka melihat bahwa ketika datang ke Indonesia itu sangat rasanya bagaimana keakraban, persahabatannya, inklusivitasnya itu terlihat, ya kan? Bagaimana toleransinya gitu. Itu sangat luar biasa cara berpikir kenapa Islam Indonesia. Nah, yang kedua, Islam Indonesia itu kenapa dianggap sebagai Islam pusat? Karena yang menarik sekali, dan karena di Islam Indonesia disebut dengan at-tadayyun al-watani. Ini tesis baru yang muncul. Keberagamaan Indonesia itu adalah keberagamaan yang nasionalis, di mana ekspresi hubbul watan minal iman, cinta kepada tanah air, tidak hanya itu, tetapi Islam Indonesia turut membangun peradaban Indonesia. Terutama bagaimana baik itu peradaban politik, peradaban ekonomi, dan juga peradaban kebudayaan yang ada di Indonesia ini.
Nah, oleh karena itu menurut saya kalangan kampus ini menurut saya memang harus lebih, saya sekarang alhamdulillah selama 2 tahun ini banyak berbicara tentang Islam Indonesia, dan kita juga akan menggelar tema simposium peradaban peradaban Islam Indonesia, dan pada akhirnya kita ingin menyampaikan Pancasila sebagai ideologi perdamaian dunia, karena dunia sekarang ini sudah nggak jelas gitu, situasi konfliknya semakin masif, dan kita membutuhkan apa yang kita sebut dengan assalam ala alami perdamaian global tadi itu. Maka saya insya Allah tahun depan, tahun 2023, 2024 ini saya akan bikin satu simposium peradaban Islam Indonesia yang ditutup dengan bagaimana Pancasila itu menjadi ideologi perdamaian dunia. Inilah sedekah Indonesia untuk dunia. Nah, kembali kepada Islam Indonesia sebagai Islam pusat tadi itu, menurut saya memang ada harapan sekarang. Ada harapan, ada mimpi, ada cita-cita dari orang-orang di luar Indonesia untuk Indonesia bisa tampil keberislamannya. Nah, ini buah dari reformasi keislaman yang sudah kita lakukan, dan saya termasuk menjadi bagian dalam proses reformasi ini. Ada kampus-kampus sekarang, maka kampus-kampus sekarang selain memikirkan bagaimana apa secara infrastruktur misalnya itu sangat baik, tetapi saya setuju dengan diskusi tema simposium seminar kali ini bahwa secara pemikiran kita memang juga harus merumuskan kembali apa bagaimana sungguhnya Islam yang humanis dengan Islam yang nasionalis tadi itu ala Indonesia. Bagaimana misalnya, ya saya kalau di Tunisia ini terus terang saja ketika berbicara konsep ukhuwah ala Nahdlatul Ulama itu, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, ukhuwah Insaniyah tadi itu memang membuat orang-orang di Timur Tengah terkagum-kagum. Bagaimana kita bisa merumuskan apa cara berpikir Islam yang bisa diterima oleh seluruh kalangan. Nah, saya pernah berbicara di Iran tentang 3 ukhuwah itu. Saya dapat standing ovation itu sekitar 15 menit, itu tepuk tangan dan hormat betul. Kalau di Tunisia saya bicara tentang ukhuwah tadi itu, bicara tentang Pancasila, itu betul-betul inilah Indonesia sebagai salah satu harapan. Nah, tantangannya terakhir memang tantangannya pada kita semua. Apakah kita memang mempunyai kesadaran pada apa yang sudah kita lakukan di Indonesia ini? Ya kadang-kadang kan kita memang merasa minder, seolah-olah apa yang datang dari luar itu sesuatu yang istimewa, lalu kita melupakan khazanah yang sudah yang sangat yang kita miliki sekarang. Maka kita pun harus mempunyai kesadaran untuk merumuskan, kemudian mengenalkan kepada dunia tentang Islam Indonesia ini. Tentang Islam Indonesia yang disebut oleh banyak para pemikir sekarang disebut dengan Islamul Markas, Islam pusat. Kita dulu disebut dengan Islam pinggiran. Ini yang bagus adalah yang sekarang dilihat Indonesia sebagai Islamul Markas itu sendiri. Jadi selamat, saya kira mudah-mudahan presentasi saya ini membuka cakrawala kalau kita, terutama membuka diskusi kita kembali bagaimana sesungguhnya kita merumuskan reformasi pemikiran Islam ini. Dan kalau kita bicara tentang reformasi pemikiran Islahul al-Fikri Dini, yaitu reformasi pemikiran keislaman, maka itu adalah di kampus-kampus. Kita tidak mungkin bicara tentang ini di misalnya hatta di lingkungan Nahdlatul Ulama, mungkin ya saya mungkin juga dimarahi atau di Muhammadiyah gitu. Tapi kalau di lingkungan kampus ya saya menawarkan bagaimana reformasi keislaman sehingga Islamul Markas kita sebagai yang akan dianggap sebagai Islam pusat ini betul-betul memberikan sumbangsi kepada keindonesiaan kita, tetapi lebih-lebih juga memberikan sumbangsi kepada pemikiran keislaman di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, ya mungkin juga Asia Tenggara. Tetapi saya sebagai duta besar sekarang terus terang saja saya menjadikan Islam Indonesia sebagai instrumen diplomasi saya untuk mengenalkan bahwa kekuatan Indonesia itu pada Islamnya. Yang disebut sekarang dengan Islamul Markas. Saatnya orang-orang Timur Tengah belajar Islam dari Indonesia. Saya tahu betul sekarang bagaimana Arab Saudi misalnya ingin belajar dari Nahdlatul Ulama, ingin belajar dari kita semua, dari
apa yang kita alami sekarang. Saya kira itu saudara moderator, Baik. mudah-mudahan bisa memenuhi apa tema diskusi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes. Aplaus untuk beliau. Namun sebelum panjenengan nanti undur diri dari line Zoom, ini mohon izin Pak Dubes, ada beberapa hal nanti yang barangkali langsung bisa panjenengan respon karena nanti mungkin panjenengan ada kegiatan yang lain. Kalau boleh tahu sekarang di Tunisia jam berapa Pak Dubes? Ini jam ngantor, jam setengah 3. Oh, jam setengah 3. Baik, ada pertanyaan titipan sesungguhnya Pak Dubes dari Ketua Fordipas itu. Yang pertama nanti bagaimana kira-kira membangun jejaring dengan duta besar yang luar biasa itu sehingga nanti para direktur itu bisa belajar banyak dari Tunisia, kira-kira nanti begitu. Itu pertanyaan dari Profesor Akhya selaku Ketua Fordipas itu. Ya, yang kedua begini Pak Dubes, konsep islahul fikri ad-dini yang tadi disampaikan jenengan yang luar biasa dengan tokoh-tokoh yang tidak bisa lepas mulai dari Al-Jabiri, Arkun, Ibn Rus, bahkan panjenengan tadi ingin melakukan satu kegiatan konferensi tentang perdamaian dan persatuan Islam. Pertanyaan saya begini sesungguhnya Pak Dubes, sejauh mana sesungguhnya kekuatan dari orang-orang seperti panjenengan yang dilahirkan dari Indonesia, kemudian bermadhab misalnya Syafi'i, berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, apalagi tadi fiqhul waqi'. Nah sejauh mana kemudian ini bisa membuat fikih persatuan yang kemudian Timur Tengah hari ini kan tetap seperti itu gitu. Kira-kira seperti apa jawaban dalam perspektif kebangkitan atau al-islah al-fikri ad-dini tadi, jadi konsep reformasi pemikiran Islam yang juga kita pertanyakan sampai hari ini. Kalau kemudian orang-orang Timur Tengah hari ini sangat memperhatikan Indonesia dengan keislamannya, sementara kalau jujur kita kan sesungguhnya juga punya PR dengan keislaman kita yang ada di Indonesia, sesungguhnya saling asih dan asuh. Nah ini kira-kira jawabannya seperti apa ini Pak Dubes terkait dengan hal tersebut? Mohon responnya. Ya, yang pertama monggo Prof. Ahya, kalau mau kerjasama kita sangat terbuka. Kirim email, surat kepada kami, insya Allah kami akan follow up. Dan memang sekali lagi saya kira memang kerjasamanya itu kalau bisa kita ngajarlah di Timur Tengah ini, jangan kita minta diajar mereka. Ya, saya ini ya jelek-jelek beginilah, mau dikasih guru besar oleh banyak kampus di sini, tapi saya tolak karena saya melekat masih jabatan saya sebagai duta besar. Saya nggak mau KKN lah, nggak mau karena jabatan saya melekat. Jadi kalau bisa itu kerjasamanya bagaimana sampean tuh ngajar di Timur Tengah gitu loh. Para profesor-profesor ini kan banyak teman-temannya profesor nih, jangan cuma prof aja. Tapi nggak mau ngajar di Timur Tengah. Jadi bagaimana kerjasamanya itu juga kita mengajar di Timur Tengah, mereka juga mengajar di kita. Sehingga terutama di Zaitunah ini menarik sekali. Di Zaitunah itu ada satu kebijakan afirmatif. Mereka minta kepada mahasiswa kita pasca sarjana S2, S3 untuk menulis tentang Islam Indonesia. Jadi ada kesadaran mereka ingin mengenal Islam Indonesia. Jadi saya sangat mendorong ya kerjasama. Monggo dikirim suratnya. Terus kalau ada kunjungan ke sini saya akan temenin nanti untuk bertemu dengan guru-guru besar di sini dengan kampus-kampus yang sangat luar biasa. Dan kalau bisa kami bisa fasilitasi itu lecture para profesor-profesor untuk menyampaikan lecture di kampus-kampus di sini. Saya fasilitasi betul itu. Supaya mereka itu melihat Islam Indonesia itu kok keren begini. Maka kami ingin melakukan simposium tahun depan tentang peradaban Islam Indonesia dan simposium tentang Pancasila. Tapi kalau para guru besar misalnya asosiasi dari pasca sarjana ini punya program untuk lecture di Tunisia, tidak hanya jalan-jalan. Kalau jalan-jalan ya gampang lah. Tapi kalau ada dua profesor yang ingin menyampaikan lecture di beberapa kampus, kami sangat senang. Kami akan fasilitasi.
Nah, yang kedua, memang menurut saya kita ini harus mulai menulis dengan bahasa mereka. Alhamdulillah sejak saya datang, saya sudah menerbitin 3-4 buku dalam bahasa Arab, walaupun masih penerjemahan ya. Saya sendiri sudah menulis di banyak koran dalam bahasa Arab, hampir setiap minggu saya nulis dalam bahasa Arab. Saya kan aslinya penulis ya, Duta Besar ini hanya sementara lah. Saya menulis dalam bahasa Arab itu di koran-koran di sini. Memang kita ini perlu memperbanyak buku-buku dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris sudah banyak karena Scopusnya kan jurnal-jurnalnya kan berbahasa Inggris semua gitu. Tapi dalam bahasa Arab kan sangat terbatas sekali tulisan-tulisan kita sehingga tidak menembus jurnal-jurnal berbahasa Arab atau koran-koran berbahasa Arab. Karena kita dengan Timur Tengah ini mempunyai keterhubungan psikologis yaitu dalam sebagai umat Islam ya, karena Muslim ya kan, dan bahasanya adalah bahasa Arab. Nah, maka mungkin perlu di teman-teman di para profesor di Salatiga mulai diprogram untuk penerjemahan beberapa karya guru besarnya dalam bahasa Arab. Sehingga itu juga menjadi infrastruktur diplomasi saya gitu. Nah, ketika saya terjemahkan Pancasila 1 Juni Bung Karno dalam bahasa Arab, mereka terkaget-kaget. Ini solusi bagi politik Islam, bagi politik Arab gitu. Pancasila itu yang disampaikan oleh Bung Karno ini adalah solusi. Ini pemikiran besar, ada hazanah di situ. Maka misalnya sekarang tentang cara berpikir Nahdlatul Ulama Ki Ahmad Siddiq tentang trilogi persaudaraan itu, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watani Insaniyah, itu kan saya tunggu betul supaya ada buku yang atau disertasi atau karya dari guru besar yang bisa menjelaskan trilogi persaudaraan ini, genealoginya, historisnya seperti apa, filosofisnya seperti apa, pertarungan sosiologisnya seperti apa. Saya menunggu. Saya bilang, apakah harus duta besar yang nulis gitu? Ya, saya kan digaji bukan untuk nulis sekarang ini. Saya digaji untuk meningkatkan ekspor, untuk meningkatkan di hubungan bilateral. Alhamdulillah semua capaian-capaian saya sangat baik. Saya sekarang membaca dan menulis, tapi saya lebih kepada bagaimana fungsi diplomasi. Nah, pada kalangan kampus memang menurut saya harus mampu menjelaskan who we are. Siapa kita, siapa Islam Indonesia itu apa. Nah, maka saya akan menggelar simposium Islam Indonesia itu, outputnya itu adalah buku tentang Islam Indonesia. Islam Indonesia sebagai Islamul Markas, sebagai salah satu contoh dari Islam itu. Banyak tadi fikih persatuan, fikih perdamaian, fikih perubahan iklim, fikih peradaban, kan banyak sekali. Fikih keadilan gender, fikih demokrasi, fikih hak asasi manusia, fikih kebinekaan, banyak sekali kan itu sebenarnya. Kalau itu mampu kita rumuskan, maka kita sekali lagi di masa yang akan datang kita akan menginspirasi dunia, karena kita tidak ingin menjajah dunia, tapi kita dalam filosofi cara berpikir kita adalah bagaimana kita menginspirasi dunia. Saya kira itu. Terima kasih Pak Dubes, plus untuk beliau. Sebelum meninggalkan Zoom ini, Pak Dubes, kami sampaikan terima kasih atas kesabaran panjenengan, atensi panjenengan yang masih cukup memahami dengan rubber time yang masih kita miliki, al-fiqh al-waqih itu mungkin. Tetapi perlu diingat Pak Dubes bahwa saya itu friend di Facebook dengan jenengan, dan saya menikmati betul ketika panjenengan memamerkan ada buku, laptop, lalu kemudian ada di pinggir pantai yang ada di Tunisia. Sungguh beberapa waktu yang lalu saya lihat betul itu, jadi mudah-mudahan memang ya sekali penulis tetap penulis dan mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Sekali lagi plus untuk Duta Besar kita, saya panggil Profesor Dr. Zuhairi Misrawi, gitu aja sekalian doa juga mudah-mudahan segera terwujud di Indonesia. Amin, terima kasih Pak Dubes. Sama izin pamit. Nggih. Salam hormat dengan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir. Melanjutkan sesi yang berikutnya, narasumber yang tidak kalah hebat, beliau yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji
Muhammad Abdul Mustaqim, Magister Agama. Beliau adalah Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, yang akan menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Nanti bisa kita simak bersama-sama, yaitu dengan maudhu' al-ittijah al-maqasidi li ajli wasatiyah at-tadayyun, yang nanti 15 menit ya Prof, untuk 10 menit disampaikan, nanti bisa disambung dengan pemateri yang ketiga. Iya Pak, bukan Pak Dr. Sapiudin, Pak Dr. Supandi. Monggo Prof, 10 menit atau 15 menit, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Fordipas, ya Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahya MAG beserta seluruh pengurusnya, para Direktur Pasca, Wakil Direktur, dan Kaprodi, Sekprodi dari berbagai pasca sarjana PTKIN, semuanya yang kami banggakan, kami muliakan. Tidak lupa para narasumber yang ada di depan ini, ada Pak Dr. Supandi, ya, dari mana Pak? Pak Salatika, Pak Faisal dari Papua, Prof. Agus Zainul Fitri dari Tulungagung, dan ada para senior kami, Pak Profesor Zulkifli, ya, dari Pasca Sarjana Jakarta, dan yang lain semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu, semua yang kami banggakan, kami muliakan. Saya berterima kasih. Saya mungkin langsung menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Duta Besar Pak Zuhairi Misrawi, ya, dan saya kira teman-teman semua kenal, ya. Beliau memang penulis, ya. Saya ingin menyambungkan ketika beliau lalu menghubungkan bahwa melakukan reformasi pemikiran Islam atau al-islah at-tafkir ad-dini al-islami itu menggunakan salah satunya adalah teori maqasid, dan ini sebenarnya juga yang sedang kita kembangkan. Saya mencoba ikut mengembangkan pandangan itu menjadi pemikiran at-tafsir al-maqasidi, dan kemudian di tahun 2016 kita masukkan menjadi salah satu mata kuliah di ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan sekarang juga diadopsi di teori maqasid di dalam konsep hadis, ya. Jadi pendekatan maqasid dalam studi hadis, ya. Dan di tengah-tengah pertarungan bagaimana membaca an-nusus ad-diniyah, jadi tek-tek keagamaan, maka tafsir maqasidi ini saya kira menjadi salah satu alternasi, ya, salah satu approach pendekatan bagaimana membaca teks, ya. Kalau tadi Pak Zuhairi Misrawi menyebut bahwa peradaban Islam itu adalah peradaban teks, ya, dan itu sebenarnya mengutip dari pandangannya Nasr Hamid Abu Zaid di dalam kitabnya Mafhumun Nas, ya. Maka kemudian sesungguhnya ini tidak bisa diabaikan begitu saja, karena kata Nasr Hamid Abu Zaid, betapapun itu Quran, ya, yang awalnya dia nyatakan sebagai muntaj tsaqafi, ya, cultural product, dia sesungguhnya juga menjadi muntijus tsaqafah, menjadi produsen budaya. Artinya banyak ilmu-ilmu yang kemudian diadopsi, yang diinspirasi oleh teks Al-Quran. Maka lahirlah sekian banyak cabang ilmu yang kemudian kalau di dalam kajian kami disebut dengan ulumul Quran. Ulumnya jamak, Qurannya satu, berarti ilmunya banyak, ya. Bahkan sekarang kemudian dan pendekatan-pendekatan yang baru kita kenal adalah istilah living Quran atau al-mu'ayyashah ma'al Quran dan seterusnya. Oke. Nah, saya ingin menyampaikan satu argumen saja sebenarnya dalam kesempatan kali ini, bahwa kalau selama ini ada jargon yang sering disampaikan oleh para aktivis Muslim, back to the Quran and Sunnah, maka
saya ingin berargumen kita tidak cukup back to the Quran and Sunnah, tetapi kita ingin back to the maqasidul Qur'ani was Sunnah. Karena apa bapak-bapak, ibu-ibu ya, para peserta semua ini, para guru besar, para doktor ya. Saya ingin cerita satu poin. Ada seorang pemuda dari Banyuwangi, umur 21. Dia klaimnya itu back to the Quran. Dia ketika di Jogja itu tahun 2017-an, dia masuk ke gereja bawa samurai, Prof Agus ya. Itu mau menghabisi para jamaat Kristiani dan pendetanya. Ketika itu dia sudah melakukan aksi dan singkat cerita ditangkap. Ketika ditangkap ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Apa klaim dia? Karena ini perintah Quran. Dengan mengutip ayat ya, surat At-Taubah ayat 29 itu, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab ila akhiril ayat itu, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum shaghirun itu. Jadi dia memaknai ayat itu, perangilah orang-orang yang tidak, bukan perangi, bunuhlah. Qatala yuqatilu dia maknai bunuhlah. Bunuhlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Maksudnya tidak mengikuti Islam. Siapa itu? Minal ladina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab, Yahudi Nasrani. Maka ayat ini dia pahami menjadi salah satu alasan ya, karena kembali ke Quran katanya, itu boleh membunuh non-muslim bukan karena dia melakukan kezaliman, tapi karena tidak mau masuk Islam. Dan ternyata ini saya temukan juga argumennya di dalam kitab Masail min Fiqhil Jihad yang ditulis Abu Abdillah al-Muhajir, yang itu menjadi rujukan para teroris ya. Maka katanya ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, itu sudah dimansuh, dinasah oleh ayat-ayat pedang atau ayat-ayat perang. Nah ini satu fenomena yang terjadi tahun 2017 di Jogja, karena saya ikut dari FKUB Forum Komunikasi Umat Beragama, diminta oleh Polda Sleman untuk ikut memberikan semacam pandangan begitu. Nah maka saya kira tidak cukup klaim back to the Quran and Sunnah, tetapi perlu diberi atribut back to the maqasidul Quran and Sunnah. Karena tadi kata Pak Zuhairi juga sudah, maqasidul Quran was Sunnah ini lebih penting. Apa itu maqasidul Quran was Sunnah? Titik poinnya adalah al-maslahah. Dan itulah yang kemudian dirumuskan oleh para ulama ahli usul fikih dengan konsep maqasidus syariah. Inti dari fundamental structure dari maqasidus syariah adalah tahqiqul maslahah wa dar'ul mafsadah, merealisasikan good public dan menghindari ya mafsadah atau kerusakan di dalam kehidupan. Yang kemudian dirumuskan pada 5 poin yang populer ya, ada diawali dari hifdzun nafas, hifdzuddin. Kalau teori lama hifdzuddin, tapi saya mencoba membalik, hifdzun nafasnya didahulukan karena bersifat antroposentris. Agama itu untuk kepentingan manusia, bukan manusia untuk kepentingan agama. Ya, karena Tuhan sebenarnya nggak butuh agama, yang butuh agama itu kita, dan agama itu mestinya dimaksudkan untuk kemaslahatan kemanusiaan. Nah lalu kita tambah ada 2 poin, yaitu hifdzud daulah wa hifdzul bi'ah, yakni menjaga negara dan menjaga lingkungan alam. Kenapa menjaga negara menjadi penting? Sebab kalau negara ini tidak aman, tidak kita jaga, maka hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzul nasl dan hifdzul mal itu juga tidak akan terwujud. Lalu mungkin teman-teman orang-orang bertanya, apa argumennya Pak? Hifdzud daulah ini penting. Ternyata saya temukan dari kitab Sirah Ibnu Hisham, ketika Nabi di Madinah itu ada membuat pasal
Piagam Madinah 47 pasal. Pasal yang ke-43 itu mengatakan apa? Wa anna bainahum an-nasra ala man dahama Yathrib. Sesungguhnya wajib di antara mereka muslim non muslim membela kota Yathrib manakala diserang oleh musuh. Jadi sebenarnya semangat nasionalisme bela negara sudah pernah dipancangkan oleh baginda Rasul ketika beliau di Madinah. Statusnya bukan hanya sebagai seorang agamawan tapi sekaligus sebagai seorang negarawan. Nah, di dalam berinteraksi dengan teks keagamaan itu ada 3 polarisasi. Yang pertama disebut dengan al-ittijah an-nassi al-harfi. Kecenderungan yang tekstualis dan skriptualis. Ka'annahum ya'buduna nusus wala ya'rifunal maqasid. Seolah mereka itu menyembah teksnya dan tidak memahami maqasidnya. Ini menjadi problem. Kalau dalam bahasanya Yusuf Qaradawi, ini disebut sebagai zahiriyatul judud. Jadi kaum zahiriyah yang baru, yang sangat hanya berpaku kepada bunyi teks semata. Jadi seolah-olah sebuah pesan itu hanya terwakili oleh zahirnya teks. Dan ini seperti yang tadi saya sampaikan, kasus di Jogja. Seorang pemuda mengaku rela membunuh atau mau membunuh pendeta dan jamaah Kristen karena ada bunyi teks surat At-Taubah ayat 29. Kemudian yang kedua yang sebaliknya ini al-ittijah al-liberali at-ta'tili. Kecenderungan liberal yang mendisfungsionalkan teks. Yang penting pokoknya membela HAM. Maka mohon maaf, kecenderungan yang kedua ini juga sama-sama ekstrim sebenarnya. Ada kecenderungan ingin menghalalkan LGBT ya. LGBT singkatannya apa Prof Agus? Kalau singkatan guyonannya LGBT itu lelaki ganteng, bini cuma atu. Wah, itu LGBT, singkatan guyonan ya. Sebagian ada yang ingin membolehkan hubungan sejenis ya. Karena alasannya yang penting apa? Sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini problematis karena teksnya tidak membenarkan. Maka kemudian tawaran yang ketiga inilah menjadi solusi dan sekaligus wasatiyah, moderasi. Ya ini apa? Al-ittijah al-wasati al-maqasidi. Kecenderungan yang moderat yang menekankan pada aspek maqasidnya. Dan inti maqasid adalah bagaimana pemahaman sebuah teks itu mengantar kepada kemaslahatan bagi kehidupan manusia, dunia wa ukhron, dunia dan akhirat. Nah, apa prinsipnya saya ingin sampaikan singkat saja dan ini menjadi kritik nanti. Ada 5 yang saya coba temukan nilai-nilai maqasid, fundamental value of Quranic maqasid. 5 nilai pokok maqasidul Quran yang harus diperhatikan di dalam kita berinteraksi dengan teks. Yaitu yang pertama adalah al-qiyam al-insaniyah ya. Nilai-nilai humanitas, kemanusiaan. Jadi kalau ada penafsiran atau pemahaman keagamaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka ada 2 kemungkinan. Pertama, kita perlu melakukan kritik, ya. Yang kedua, bisa saja kita amputasi. Sebab pengetahuan tafsir atau pemahaman tentang keagamaan bisa saja mengalami apa yang disebut dengan expired knowledge, expired Quranic interpretation. Contoh yang paling konkret, misalnya ada pandangan yang masih membolehkan memukul istri saat dia nusus karena ada ayat wadribuhunna. Ini masih dipertahankan di sebagian kitab tafsir saya baca. Contohnya di tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dikatakan wadribuhunna ay idribuhunna bidarbin mu'limin. Kata-katanya itu dengan pukulan yang yang menyakitkan. Padahal maqasidul Qur'annya tentu bukan untuk menyakiti perempuan ya. Ya itu maka yang bertentangan dengan nilai insani harus dikritisi atau bahkan diganti pemahaman. Yang kedua al-wasatiyah yaitu nilai moderasi. Yang ketiga adalah al-musawah, nilai kesetaraan. Dan ini sebenarnya nyun sewu Bapak Ibu semua bisa dideduksi dari kisah Nabi Adam. Kalau kita mau membaca kisah Nabi Adam itu sudah ada unsur musawahnya. Buktinya apa? Ketika Adam di surga sama Hawa sama-sama diperintah. Uskun anta wa zaujuka. Nempatlah kamu wahai Adam, ya kamu dan istrimu.
wawunya litaswiyah itu sama-sama mendapat khitab untuk masuk surga. Kemudian wakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dua-duanya disuruh menikmati apa yang ada di surga. Jadi Tuhan melalui kisah Adam dan Hawa ini sebenarnya beyond kisah ini ada nilai musawah yang harus kita tangkap pesan dari kisah tersebut itu. Kemudian yang keempat adalah al-adalah, keadilan. Ya, kalau melanggar dua-duanya ya dihukum. Makanya ketika Adam dan Hawa itu melanggar, dua-duanya dihukum sebagai juga bentuk pertanggungjawaban. Yani ihbitu minha jami'a, dua-duanya suruh turun dari surga. Ya. Yang kelima adalah al-hurriyah ma'al mas'uliyah, yaitu nilai kebebasan tapi disertai tanggung jawab. Nah, inilah yang saya sebut sebagai fundamental value of Quranic maqasid, dan ini bisa menjadi sebuah basis terhadap produk-produk atau produk-produk penafsiran atau pemahaman keagamaan yang dinilai bertentangan dengan nilai ini bisa dikritisi ulang dan untuk direkonstruksi. Saya kira itu sebagai pengantar, cukup 10 menit. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti bisa disambung dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Luar biasa tawaran konsep yang sudah disampaikan oleh beliau. Jadi kalau saya senang ini karena agar supaya kemudian para pemikir Islam itu tidak kembali terus-menerus dengan konsep Al-Jabiri. Jadi triloginya Al-Jabiri supaya juga ada triloginya Profesor Mustaqim yang tadi disebut sebagai Al-Ittijah An-Nusus, Al-Ittijah Al-Liberali, kemudian Al-Ittijah Al-Maqasidi. Ya, saya kira itu nanti bisa kita perdalam dengan dialog dan diskusi. Tapi sebelumnya kami berikan kesempatan yang terakhir, presenter yang ketiga, Bapak Dr. Supardi, Magister Agama, yang juga punya pengalaman lama di Timur Tengah untuk menyampaikan materinya 10 menit. Monggo. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Ketua Fordipas Pak Ahya yang telah memaksa saya untuk naik karena kursi depan itu kosong, kalau di Zoom enggak pantas itu. Jadi harus diisi, kemudian dipaksa untuk naik. Nah, Prof. Mustaqim dan para guru besar yang kami hormati, sebetulnya pengalaman saya di Timur Tengah itu cuman 1 semester short course di Jamiah Tonto, kemudian ke Al-Azhar itu cuman setiap hari Rabu belajar bahasa Arab, Al-Arabiyah lil Wafidin selama 1 semester tersebut. Kemudian pada tahun 2019 saya melakukan survei kecil-kecilan tentang bagaimana pandangan mahasiswa alumni Al-Azhar, kemudian mahasiswa PTKIN tentang wasatiyah Islam itu. Waktu itu tahun 2019 itu mau langsung penelitian ke Mesir lagi, tetapi COVID-19 sehingga hanya bisa menemui para alumninya yang di Al-Azhar. Jadi bagaimana kurikulum wasatiyah Islam itu ada di Al-Azhar dan juga ada di PTKIN atau PTKI pada umumnya. Nah itu, dari survei lewat angket karena COVID tidak bisa kemana-mana waktu itu, hanya bisa menyebar Google Form untuk para alumni itu. Kemudian diperoleh beberapa data bahwa dari sisi kurikulum di mana sebetulnya tercermin kurikulum wasatiyah itu baik di Al-Azhar maupun di PTKI. Nah ini perspektif dari para alumninya. Jadi bisa dikatakan, disimpulkan secara singkat bahwa
di Al-Azhar itu kurikulum wasatiyahnya cenderung hidden kurikulum. Jadi tidak nampak dalam kata-kata wasatiyah itu dalam baik itu di dalam visi misi perguruan tinggi, kemudian dalam materi pembelajaran, visi misi universitas, materi pembelajaran maupun di dalam mata kuliah. Kemudian di PTKI pada akhir ini semenjak Kementerian Agama menggalakkan wasatiyah Islam atau moderasi beragama itu, kemudian mulai muncul di PTKI ada yang hidden, ada yang memang aktual kurikulum. Aktual kurikulum artinya itu diwujudkan dalam satu mata kuliah. Kalau dulu Islam Indonesia ada pemikiran Islam Indonesia, kemudian bahkan di UIN Salatiga sekarang setelah jadi UIN itu penciri khususnya adalah mata kuliah wasatiyah Islam. Itu memang diwujudkan dalam satu mata kuliah di jenjang S1 sampai S3 semuanya ada wasatiyah Islam. Itu. Nah, kemudian dari responden yang menjawab juga di Indonesia ataupun di PTKI, wasatiyah Islam juga tercermin dalam kegiatan-kegiatan, baik itu dalam seminar, berbagai seminar wasatiyah Islam dalam berbagai bidang ilmu itu muncul seminar-seminar itu dalam dekade atau 10 tahun terakhir ini. Nah itu. Termasuk di Timur Tengah juga mulai ada seminar-seminar ataupun pidato-pidato tentang bagaimana pentingnya wasatiyah Islam oleh Syekhul Azhar dan lain sebagainya. Kemudian bahkan di Indonesia itu masuk dalam RPG MN itu, jadi rencana pembangunan jangka menengah yang dalam satu diktumnya itu semua ASN Kementerian Agama sebagai pilot project itu harus melaksanakan diklat moderasi beragama. Seluruh PNS-nya harus didiklat itu, kemudian beberapa dosen ataupun itu menjadi trainer dari kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi dari survei kecil-kecilan tersebut dapat dikatakan bahwa kurikulum di Al-Azhar sebagai model wasatiyah itu lebih ke hidden kurikulum, di mana lebih kepada budaya akademik atau kultural akademik yang menampilkan wajah wasatiyah Islam. Namun di Indonesia itu di samping hidden, terutama PTKI yang hidden kurikulum itu juga menampilkan aktual kurikulum di beberapa mata kuliah. Ketika mahasiswa Al-Azhar itu kita tanyai mata kuliah apa saja yang mengandung wasatiyah Islam, mereka menyebut banyak sekali mata kuliah. Di dalam penyampaiannya itu disampaikan nilai-nilai wasatiyah itu ada di sana seperti tauhid, ulumul Quran, tafsir, Islamic filosofi, hadis, ulumul hadis dan fikih al-muqaranah. Nah, di sana juga nilai moderasi ataupun wasatiyah itu tercermin di dalam setiap bentuk pembelajaran dalam sebagai sebuah culture maupun pemikiran yang diejawantahkan di dalam kehidupan. Jadi nafasnya itu sudah nafas wasati kalau dikatakan oleh para doktur ataupun para dosen yang sempat kami tanyai tentang bagaimana wasatiyah itu sudah menjadi nafas dari kehidupan kami. Nah, itulah beberapa hal terkait dengan wasatiyah ataupun kurikulum wasatiyah di Al-Azhar dan di PTKI di Indonesia. Mungkin itu sebagai pemantik untuk. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada narasumber kita yang ketiga.
Kalau mungkin boleh saya tambahkan ini Pak Doktor, dalam perspektif kurikulum educational management, Indonesia itu tidak sekedar actual kurikulum, tapi administratif model kurikulum. Kenapa? Karena ada kursi power, ada kekuatan dari luar yang kemudian memaksa semua elemen harus melakukan itu. Maka dalam konteks ini saya merujuk kepada teorinya misalkan Taylor ya sebagai tokoh yang paling lama bicara tentang kurikulum, maka Indonesia tidak sekedar tadi yang disampaikan sebagai aktual kurikulum tetapi juga administratif model kurikulum, karena apa yang dimaui oleh pimpinan itu harus dilakukan sampai pada level yang paling bawah. Jadi itu kira-kira beberapa poin. Saya akan berikan kesempatan kepada audiens yang hadir di sini, para guru besar, semuanya para doktor, para akademisi untuk memberikan respon pertanyaan atau yang lain. Keifa? Oh ya. Singkat padat jam 9.4 lewat 10. Oke, satu aja, satu pertanyaan respon yang pertama dan terakhir. Moga untuk boleh barangkali maju. Ada yang membantu menyampaikan mikrofon? Atau boleh ke sini Pak? Agak cepat. Nah, itu ada dibantu. Singkat padat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber yang kami hormati, sebelum saya bertanya, saya memulai dari reformasi keislaman menurut yang disampaikan Pak Dubes tadi. Pertama adalah berpikir sosiologis, yang kedua adalah mengembangkan maqasidus syariah. Nah ini disambung dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Mustaqim terkait dengan tekstual, liberal, dan moderat. Nah kita ini kan sudah memulai dengan moderasi beragama sejak 2019 eranya Pak Lukman Hakim. Pertanyaannya terkait dengan toleransi nih Pak. Sebetulnya batasan toleransi itu apa? Sehingga kita ini tidak campur aduk antara menghargai antar umat beragama dengan mengikuti upacara keberagamaan mereka. Karena beberapa tahun terakhir ini kita sering disuguhkan dengan tayangan video yang begitu campur aduk, sehingga saya sangat sedih gitu. Seolah-olah kita ini tidak punya karakteristik sebagai seorang muslim gitu kan. Mestinya kalau kita bicara toleransi ya kita bicara soal saling menghargai. Bahkan bukan hanya antar umat beragama. Ya, sesama Islam yang mungkin berbeda mazhab kita harus saling menghargai. Itu yang pertama. Yang terakhir, bagaimana konsep at-tafkir al-insan fil Islam di dalam konteks keindonesiaan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi silakan berikan aplaus. Jadi kalau dalam bahasa yang lain itu semi permeable. Jadi ngerembes. Orang Islamnya ngerembes. Orang non-muslimnya ngerembes, jadi nabrak-nabrak ke kegiatan keagamaan-agama lain. Silakan untuk direspon Prof. Baik, terima kasih. Dari pasca sarjana mana Mas tadi Mas? Mana? Banten, baik. Jadi kaidahnya tetap saya kira kalau pakai teori maqasid wasatiyah. Jadi jangan dengan dalih fanatisme beragama lalu orang tidak bisa toleran menghargai penganut agama yang lain atau keyakinan mereka yang berbeda dengan kita. Tapi juga jangan dengan dalih toleransi antar umat beragama lalu kita mencampur adukkan
praktek-praktek ibadah dari agama-agama yang berbeda. Maka saya kira terkait dengan hal-hal yang sifatnya sudah bersifat akidah, ya, sawabit, kita harus tegas, lakum dinukum waliyadin. Islam is the single one, the true religion behind the God. Inna dina indallah Islam. Keyakinan ini, karena toleransi itu menuntut adanya kita harus komited terhadap agama kita. Tidak berarti lalu mencela-mencela, tidak, ya. Tapi dalam saat yang sama memberi ruang, memberi kebebasan juga kepada mereka yang berbeda untuk mengamalkan ajaran agama yang mereka yakini. Nah, nanti konsepnya toleransi itu bertingkat. Ada toleransi yang sifatnya pasif, ya toh, tapi ada juga yang aktif. Misalnya kalau kita punya tetangga non-muslim tidak mengganggu, itu namanya baru toleransi pasif. Tapi pernah enggak makan bareng atau mengantar ke rumah sakit dia yang sakit, ya? Nah, itu berarti sudah lebih tinggi. Tapi prinsipnya tidak boleh mencampur adukkan keyakinan keagamaan, ya. Itu saya kira jawaban singkatnya begitu, ya. Dan yang lain monggo kalau mau dijawab Pak Subhan. Oke, terkait dengan toleransi itu seperti yang menjadi landasan normatif kita kan qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu qul ya ayyuhal kafirun itu pada ranah hubungan sosialnya antar manusianya, jadi bukan mentoleransikan agama gitu. Kalau kita pahami sekilas dari surah Al-Kafirun. Dan sebetulnya moderasi yang digaungkan oleh Pak Saifuddin, ya, Pak Lukman Hakim Saifuddin, itu juga bagaimana kita bersikap toleran atau lebih kepada bagaimana sikap kita menghargai kepada orang lain, kemudian saling menghormati dan bukan untuk mencampur adukan agama, karena kalau sudah agama itu kan sudah internom masing-masing orang, masing-masing umat beragama. Tapi yang kita tolerankan adalah bagaimana kita bersikap kepada orang lain dalam ranah-ranah sosial, dalam ranah-ranah hubungan kita sebagai sesama anak bangsa Indonesia. Mungkin begitu, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Berikan aplaus kepada dua narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan kesempatan malam hari ini. Kita akan cukupi dan akhiri kegiatan dialog pada malam hari ini karena kegiatan penutupan akan segera dilaksanakan. Saya atas nama pribadi selaku moderator pada kesempatan kali ini mohon maaf dan terima kasih atas semua atensi panjenengan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.